Nah, ini adalah sosoknya teman-teman, tapi bukan sosok pocong ya. Ini merupakan pemilik dari warung pocong tersebut ya, Pak Iwan ya. Iya. Nah, Pak Iwan ini buka 24 jam di tempat pemakaman umum. Pak Iwan bisa dijelaskan, diceritakan tentang keangkeran pemakaman umum ini. Nanti kita lanjut ngobrol di warung Pak Iwan. Iya. Gimana Pak Iwan tuh? Begini, Hmm. di sini saya buka 24 jam. Hmm. Selama 10 tahun di sini saya pernah ngalamin saya. Hmm. Yang dulu pernah diceritain, kemarin ada yang ketinggalan, belum keceritain sama Hmm. abang di sini. Hmm. Sewaktu saat dulu saya masih jualan di pakai tanggungan. Hmm. Pakai tanggungan itu dagang cuangki. Hmm. Dikirain itu nenek-nenek dari kampung saya. Maghrib pas ketemu sama saya di sini di jalan ini. Kata saya, nih mau kemana? Kata saya, dia cuma diam aja, enggak ngomong-ngomong. Kata saya, kok nenek-nenek maghrib bukannya diam di rumah, malah berjalan mau kemana dia? Kata saya Ke arah makam. dikejar sama saya, enggak nengok dia. Pas saya kejar lagi, dia enggak nengok, saya balik lagi langsung pulang. Pas dilihat orang itu ada di rumah. Berarti bukan nenek-nenek itu, kata saya, bukan nenek-nenek biasa, kata saya itu. Berarti itu belanja juga ke warung Pak Iwan? Belanja. Itu iya, masuknya ke makam atau kemana? Ke sana, ke arah arah ngidul. Ke sebelah kidul. Berarti itu sosok makhluk gaib atau makhluk halus yang belanja di warung Pak Iwan. Itu pas maghrib. Kalau pas tengah malam ada Pak Iwan kejadian aneh lain? Kalau setengah malam itu kakek-kakeknya. Kakeknya gimana? Kakek-kakeknya itu pas jam 1 malam. Jam 1 malam saya bangun. Di situ ada yang duduk aja. Mau ngapain, kata saya. Di depan warung. Udah di tempat duduk. Oh, terus? Kata, cuman dianya enggak ngomong. Enggak nyaut. Mau belanja atau mau beli rokok, katanya. Ya diam aja ya, malah pergi lagi, enggak ngomong apa-apa. Masuk ke makam lagi? Masuk ke sini nih, ke pohon salam itu. Oh, pohon yang tadi besar yang sama saya lewati ya? Salam. Wah, mengerikan ya. Kan ada pintu yang tengah itu. Kalau dari tadi kan saya melewati juga keranda mayat loh Pak Iwan. Itu gimana Pak Iwan? Bisa dijelaskan? Kalau keranda mayat itu suka, kalau ada yang meninggal itu, yang dulu diceritain suka bunyi. Kalau keranda mayat. Nah, ini teman-teman, kita sedang ngobrol bersama Pak Iwan itu benar-benar di tengah-tengah pemakaman umum loh. Ini merupakan pemakamannya tuh. Tuh, bisa teman-teman lihat itu ke belakang. Ini pemakaman umum. Nanti kita akan lanjut nge-review warungnya Pak Iwan. Nah, terus selain itu Pak Iwan ada kejadian yang lainnya lagi selain kakek-kakek dan nenek-nenek? Kejadian itu yang ada yang terbang putih itu. Di mana? Di sini. Di sekitaran sini? Iya, di sini, di area pemakaman ini. Coba yang di sekitaran mana Pak Iwan? Nah, di situ tuh ada, kan itu ada pohon kantil tuh. Oh. Sini. Oh ya, pohon kantil itu situ ada. Itu juga ada yang putih loh tuh Pak Iwan. Apa tuh? Kok nggak ada itu tuh. Hilang lagi. Di sini berarti Pak Iwan? Iya. Oh, oke. Ada yang terbang putih melintasi sini. Oh, itu ada suara anjing ya. Terus lagi Pak Iwan ada kejadian apa lagi yang selain terbang putih tadi? Selain terbang putih, sambil terbang itu sambil ketawa. Oh, berarti kuntilanak ya Pak Iwan ya. Itu selama 10 tahun itu mungkin banyak banget kejadian-kejadian aneh ya Pak Iwan ya? Banyak, kalau mau diceritain sih banyak. Selain pembelinya kakek dan nenek-nenek, ada nggak misalkan yang pemuda atau ke gimana? Nggak ada, selain dari nenek-nenek itu nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau ini Pak Iwan, misalkan uangnya itu uang asli atau jadi daun uang itu? Nggak, itu kan nggak sempat beli kan. Baru saya bangun dia udah mau ditanya sama saya, udah pergi lagi. Oh, jadi tadinya duduk aja di depan warung Pak Iwan di kursi itu ya? Kan ada kursi biasanya di warung. Duduk, terus pas Pak Iwan bangun mau ngapain, malah ngilang. Perginya ke situ tuh, pohon salam itu. Pohon kantil tadi, pohon salam. Kalau nenek-nenek sama ke sana juga? Sama ke situ. Oh iya. Itu juga. Oke, ngeri ya teman-teman. Jadi historis. Kalau saya kan udah biasa, udah nggak takut lagi, nggak ngeri. Udah terbiasa karena udah 10 tahun juga ya Pak Iwan ya. Nah, ini ke Pak Iwan, kalau misalkan ada pemakaman baru gimana Pak Iwan?
Kalau ada pemakaman baru nggak ada apa-apa. Enggak, maksudnya pas malam pertamanya ada ke warung gimana gitu. Nggak ada. Kalau namanya orang kalau ada takut mah ada, pasti ada takut. Rasa takut mah. Rasa takut pasti ada. Kalau istri Pak Iwan sendiri, anak Pak Iwan gimana? Nggak pernah dia. Nggak pernah. Dia kan jam 8 dia kan udah tidur. Oh, jadi kalau dari jam 8 malam sampai pagi sampai subuh, Iya. Pak Iwan yang stay di warung. Iya. Kalau warung. anak dan istri tidur. Cuma sendiri aja gitu. Kalau nggak ada yang nemenin orang yang belanja gitu. Kalau nggak ada nemenin orang lain. Itu cerita lagi dari pembeli, mungkin yang pembeli lewat ke sini terus nyeritain itu di makam ada ini pernah nggak Pak Iwan? Kalau yang pembeli kalau lewat ke sini paling kalau nggak ada Pak Iwan buka katanya warung sepi banget katanya. Kalau saya ke belakang juga kalau yang ngikut buang air kecil katanya merinding banget katanya. Jadi pembeli juga kalau misalkan datang tengah malam ke Pak Iwan nih, ada yang beli misalkan bawa mobil atau bawa motor, itu kalau Pak Iwan ke belakang juga ngikut ke belakang. Ngikut. Karena ketakutan. Takut dia kan. Oh gitu. Kata saya ada apaan, takut apaan gitu. Orang saya juga masih melek kok. Enggak pernah pembeli lagi makan terus pas nengok ke makam lihat apa gitu. Enggak ada. Cuma itu yang dulu nabrak penggorengan itu, iya itu satu. Gimana tuh Pak? Waktu dia lagi pada ngobrol sama saya bertiga itu dia nengok ke sini ada yang tinggi besar itu. Di pemakaman ini? Di pemakaman itu di pintu. Oh, di pintu makam. Pintu. Tinggi besar, berarti. Tinggi besar, gondrong. Wow. Langsung dia lari nabrak penggorengan. Kata saya ada apaan itu, ada yang gondrong, rambutnya gondrong, tinggi gede. Kalau dari masyarakat sekitar sendiri pernah melihat apa aja gitu? Cerita? Nggak ada cerita masyarakat, nggak ada. Gitu. Cuman dulu anak-anak muda, cuma bukan di warung saya, di sekitar warung saya aja. Lagi ngapain tuh Pak? Lagi pada tidur di situ tuh di bengkel. Lagi sering yang ngetuk-ngetuk pintu. Oh, tapi ke Pak Iwan nggak pernah ada yang ketuk-ketuk? Nggak ada, pintunya juga saya nggak ada, orang buka terus. Oh iya bener ya, karena tidak ditutup sama apa-apa ya Pak Iwan ya. Natural. Pak Iwan pernah nggak menyangka gini nih Pak Iwan? Misalkan ada pembeli nih tengah malam jam 1 jam 2 tiba-tiba keluar dari pemakaman, terus Pak Iwan mau dilayanin takutnya hantu, nggak dilayanin takutnya manusia, tuh gimana? Pernah nggak kejadian seperti itu Pak Iwan? Enggak, cuman kalau saya kalau udah jam 2 jam 3 ada yang belanja mau apa saya layanin aja. Yang penting duitnya? Yang penting duit asli aja. Duit asli, gitu mau aja. hantu mau apapun ya Pak Iwan ya? Iya. Benar begitu. Serius. Iya bener ya Pak ya. Mau yang belinya hantu mau Iya. apapun, yang penting duitnya asli ya Pak Iwan. Asli. Kalau itu katanya kata Pak Iwan pernah sempat cerita juga ada makam yang muncul cahaya, gimana Pak Iwan? Dulu ada muncul cahaya yang dari ini. Yang mana? Dari sini, dari yang ini. Oh, yang makam dekat katil. Iya, yang makam ada saungnya. Oh, tadi ya saya sempat lewat juga, ada keranda mayat, ada makamnya juga dari belakang. Itu muncul cahaya kayak gimana Pak Iwan? Cahaya biru. Biru. Itu makam keramat atau makam siapa Pak Iwan? Makam keramat. Makanya. Oh, katanya. Makam keramat. Warnanya warna biru, langsung nembus ke sana ke warung. Ke warung. Cahaya biru. Cahaya biru. Terus Pak Iwan sempat nengok, datang ke sini ngecek atau gimana? Enggak ke sini, cuma diliatin aja dari sono ke sini. Oh, ada cahaya biru kan saya. Oh. Apaan nih? Apa orang apa? Asal muasalnya dari sini. Oh iya. Langsung manjur gitu. Oh, cahayanya berarti itu banget ya Pak Iwan ya? Iya, terang banget. Oke. Jam 2 itu. Kalau ini ramai banget kendaraannya Pak Iwan ya? Emang kendaraan ramainya tuh sampai jam berapa sih Pak Iwan? Nyampe jam 1. Sampai jam 1 malam. Berarti kalau jadi di jam 2 malam sepi. Pak Iwan cuma sendiri. Bersama pemakaman umum. Iya. Enggak ada yang nemenin. Kalau itu ada identik apa? Kenapa Pak Iwan? Bambung dikira apa? Kalau ini Pak Iwan, kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia baru gitu, ada pertanda kayak gimana? Ada pertanda, kadang-kadang ada yang gebak-gebuk kayak tanah dicangkul gitu. Kadang-kadang ada yang nyapu, kadang-kadang bau bedak pipa gitu. Simbol-simbolnya itu Pak. Simbolnya. Besoknya pasti ada keranda mayat yang lewat warung Pak Iwan ya. Kadang-kadang keranda itu yang bunyi. Oh, kerandanya yang tadi saya lewati ya Pak Iwan ya? Iya. Oke. Itu fakta aja yang ketahuan nama saya di sini. Yang dialami ya Pak Iwan ya, bukan dari orang lain. Bukan orang lain.
Nah ini kata Pak Iwan juga kan di belakangnya ada makam tuh Pak Iwan, di belakang warung Pak Iwan, di belakang rumah itu makam Ada. siapa? Makam itu makam keluarga. Tapi itu mah aman berarti ya nggak takut. Aman, nggak ada apa-apa. Nah di sini juga sempat dengar dari masyarakat sekitar katanya Pak Iwan ada apa namanya teh yang tanah itu berbunyi nyaring atau kayak tong kosong gimana tuh Pak? Ya waktu dulu kan ada waktu di sini ada yang mau gali makam itu. Kan bekasnya itu bekas kuburan nggak jadi. Nggak jadi karena apa? Nggak jadi, nggak mau dikuburin di sini nggak jadi. Pas ada yang meninggal orang sini juga, orang daerah sini. Cigaluh juga. Digali kan udah kosong berarti bawahnya. Udah kosong. Digali kan enteng, gebuk gitu. Berarti kuburannya ambrol atau gimana? Enggak. Oh. Enggak. Cuman enteng aja gitu galinya. Udah bekas. Enggak lama lagi. Tapi itu suaranya kayak tong kosong. Kayak karung diisi itu apa? Kapuk gitu, gebuk gitu. Kalau iya. kayak digebukin gitu. Kalau ini Pak Iwan, kalau misalkan suara-suara selain suara orang ketawa atau gimana di pemakaman umum, pernah gak suara kayak ribut terus ada benda jatuh atau apa gitu? Enggak ada. Nggak ada, aman. Kalau pernah satu kali itu ngedengerin kayak benda jatuh mah di daerah sini. Gimana? Sebelah itu tuh. Yang tadi mungkin ya kayak ada pemakaman baru tadi sempat lewat sana. Iya. Itu gimana? Kayak bentak gitu, kayak begitu. Itu pertanda apa itu? Isyarat apa? Nggak tahu itu, belum ketahuan ada isyarat apaan. Nggak tahu. Tapi diperhatiin nggak ada lagi gitu. Udah. Cuma satu kali doang. Kalau pembeli pocong pernah? Nggak ada. Karena? Nggak ada. Karena kenapa? Warungnya pocong. Warungnya warung pocong, dia nggak mau. Itu kan warung saya. Oke. Siap Pak Iwan, makasih ya Pak Iwan atas waktunya. Nanti saya akan mau lanjut ke warungnya Pak Iwan. Iya. Oke.